Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman hingga kapten mematikan lampu tanda kenakan sabuk pengaman. Atas nama Saudi dan Alliance SkyTeam kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya karena telah memilih untuk terbang bersama kami. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melayani Anda dan kami berharap dapat segera menyambut Anda kembali. Sebelum Anda meninggalkan pesawat, mohon luangkan waktu sejenak untuk memastikan Anda membawa semua barang bawaan Anda. Sedang melakukan pendaratan menuju kota Jeddah dari Jakarta. Memakan waktu selama 9 jam. Sekarang waktu Jeddah jam berapa? Jam 4, kurang lebih jam 4. Ada sebagian penumpang pesawat sudah memakai kain ihram dari Jakarta untuk melaksanakan ihram di Yalamlam. Mereka menuju dari Jeddah menuju Mekah. Kalau kita dari Jeddah ke Madinah dulu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Keadaan di dalam pesawat dalam keadaan tenang, tegang, pusing karena turun dari awan. Dari angkasa luar. Silo. Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman hingga kapten mematikan lampu tanda kenakan sabuk pengaman. Atas nama Saudi dan Alliance SkyTeam kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya karena telah memilih untuk terbang bersama kami. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melayani Anda dan kami berharap dapat segera menyambut Anda kembali. Sebelum Anda meninggalkan pesawat, mohon luangkan waktu sejenak untuk memastikan Anda membawa semua barang bawaan Anda. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Nggak kelihatan. Oh. Ini sih kalingan sayap. Iya, itu dalam darat. Enggak, ininya kalingan sayap. Oh, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sedang mendarat. Sudah ada di daratan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Oh, nggak kelihatan, cuma
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Nanti ini nggak ya, berasa nggak kalau lagi mendarat kalau video ya? Subhanallah walhamdulillah. ضيوفنا الأعزاء أهلا وسهلا بكم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 4 مساء و3 دقائق، ودرجة الحرارة الخارجية هي 31 درجة. Wahid Salasun 31 mah panas ah. 31 mah panas ya. Nengok doang. Nggak bisa. Bisa tuh. Gelap. Kenapa ya gelap ya? Nggak bisa. Buat istirahat. Mau pada tidur. Nanti kan di apain di uploadnya di rumah, di hotel. Lagi ngedengerin hari berangkat tadi dari rumah jam 4:30, sampai bandara jam 7:30. Take off اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته وأحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي. اللهم اشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف. اللهم اغفر لي ذنبي وأحسن الشيء. اللهم إني وأستغفرك لما لا نعلم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم استهديك بأرض وأعوذ بك من شر نفسي. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل في قلبي وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعلني نورا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بك بعزتك. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس. اللهم إني أسألك والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت العلام الغيوب. اللهم أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أن يجهل علي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجل وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجل وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عندك وأعوذ بك من شر ما عادك
اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك اللهم اغفر لي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني اللهم وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك اللهم أحسنت خلقي وأحسن خلقي اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربي زدني علما اللهم إني أسألك حبك وحب من نحب وحب عمل يقربني إلى جنة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من لدنك رحمة وهيئ من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيانا التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تسمع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعلم
Allahumma la tukhzini yawmal qiyamah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi minar ridha wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada wa as'aluka badal 'aishi ba'dal maut wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bisinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada la ilaha illa anta rabbi kulli syai'in a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani syirki wa ta'tarifa ala nafsi. In rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfirli warham Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inni as'aluka ya Allahil ahad ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amali wa kulla dhalika. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu wa ma asrartu ma asraftu ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Berarti banyakkan dari Al-Qur'annya ya. Dari hadis. Siap. Untuk mendarat. Mau mendarat. Bisakah Anda memeriksa kembali bahwa sabuk pengaman Anda sudah terpasang? Biarkan penutup jendela tetap terbuka. Pastikan tempat duduk Anda dalam posisi tegak dengan sandaran tangan diturunkan. Dan masukkan meja kecil dan semua barang yang bisa dibawa. Aktifkan mode penerbangan untuk semua telepon seluler dan tablet. Terima kasih. Ini kali. Nah, foto. Dan juga para guru saja yung sing harapannya dari kita semua.
kita semua yang pada hari ini dicantikkan diri kita dengan kesehatan. Sebab orang kalau kurang sehat, Bu, mukanya layu apa kagak? Makannya nafsu apa kagak? Badan udah kurus, makan kagak nafsu, lama-lama jadi mati. Tambah kurus. Insya Allah semuanya Mati katanya. Masya Allah, untungnya Bu, saya mah emang punya indra ke-12. Baju yang dia pakai masih bisa tuh ada coklat-coklatnya. Makanya Ibu jangan di hati Ibu benci sama saya. Saya tahu nih muka-muka yang benci sama saya. Tapi saya lihat semuanya kagak ada yang benci, orang ada semua sama saya. Alhamdulillah mau lagi dibagi. Lahir. Jadi yang terakhir, sehatkan dengan cantikkan diri kita semua dengan kesehatan. Amin ya Rabbal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Sakibatul Bait, guru kita Ibunda Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nani beserta Bapak Mulyadi. Ibu kenal sama Bapak Mulyadi? Oh Mulyono. Tadi yang kasih tahu siapa Mulyadi siapa ya? Jadi yang Mulyadi mah yang suka ada di itu tuh di YouTube ya. KDN. Iya, Mulyono, saya tahu nih. Berarti suaminya dari Ibu Nani orang Jawa. Itu udah berada. Iya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali dan kita yang hadir Allah berkahkan umur kita, barokah rezeki kita, pulang dari sini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sudah diampuni dosa-dosanya, jadi orang kaya hartanya, kaya hatinya, menjadi orang yang dermawan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak-akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan Al-Mukarramah Ustaz Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh muallifu rahimallahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan hasad. Apa Bu, Ibu? Apa itu hasad, Bu? Dengki. Dengki. Ibu, ada hasad, ada ghibthah. Mana yang cakep? Kalau saya nanya mana yang cakep, pasti ada yang cakep lah Bu. Ada ghibthah, ada hasad. Mana yang cakep? Ghibthah. Iya, hasad jelek, ghibthah cakep. Sama-sama ngiri. Hasad ini ngiri. Ya, jadi hasad ini ngiri, ghibthah juga ngiri, tapi bukan dengki kalau ghibthah. Kalau hasad ngirinya ada ucapan yang nggak bikin enak di hati orang yang dihasudin, ya. Dia mah begitu tuh hasad tuh. Berarti dia sebel melihat orang yang dia hasudin. Tapi kalau ghibthah enggak, ya Allah tuh orang anaknya cakep-cakep banget, pada soleh gitu. Ngiri nggak tuh Bu namanya? Ngiri. Ya Allah, saya kepengen deh. Boleh itu kayak begitu. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang nasibnya baik, kemudian kita ngiri, itu nggak apa-apa. Ya, cuman kalau itu ghibthah, kalau hasad ya seperti itu tuh tadi tuh, ya dengki. Makanya lebih cenderung ngomongnya dengki. Kalau dengki itu kayaknya memang jelek banget gitu ya. Al-hasud la yasud. Orang yang dengki itu nggak bakalan sejahtera, nggak bakalan langgeng. Gimana mau langgeng? Artinya jelek, ya Bu ya. Kemakan kerorot tuh artinya. Akhirnya apa Bu? Sakit mulu. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan hasad. Adapun hasad yaitu dengki. Oh benar ini. Maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela. Ibu-ibu pertama-tama yang punya sifat hasad siapa? Siapa ya? Iblis. Iya enggak? Iblis enggak? Iya. Dia ngiri kan? Pas adanya Nabi Adam suruh malaikat sujud. Iya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia diciptain dari tanah, sedang aku diciptakan dari api.
Dia cuma timbang diciptakan dari tanah, saya suruh sujud. Nah itu dia tuh. Jadi pertama-tama makhluk Allah yang punya sifat hasad adalah iblis. Kalau orang kalau udah ngomong kayak begitu ada rasa sombong nggak? Sombong. Sombong juga adalah penyakit sifat iblis juga, ya, yang bergandengan tuh. Kenapa dia sombong? Kenapa dia dengki? Karena dia sombong, merasa tinggi. Maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syara. Syara ini oleh agama ya. Lagi haram kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal hasada. Biasanya kalau lagi baca enggak begitu tuh. Ya lidah saya enggak mainin gigi. Karena habis makan ya kita ya. Wa'lam annal hasada haramun wa huwa an tuhibba zawalan ni'mati min ghairika wa tuhibbu nuzula musibatin bihi wala tahramul munafasatu wahia antul bilqahu wa tashtahiya linafsika mislahu wala tuhibbu zawalaha minhu. Artinya, dan ketahui olehmu bahwa dengki itu haram. Haram ya Bu ya hukumnya. Jadi yang namanya haram itu bukan cuma makan babi haram, minum khamar haram, berjudi haram. Bukan cuma itu, ngiri juga, dengki juga haram. Yaitu bahwa suka engkau, ini orang yang dengki nih Bu ya, bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain. Jadi ibu-ibu kalau ada orang yang jatuh, seneng, ya. Jadi jangan sampai ada orang yang jatuh, bukan jatuh badan ya, jatuh keadaannya gitu. Kalau jatuh badan kebanyakan orang kasihan. Tapi kalau jatuh kedudukan, rasain lo, gitu ya. Makanya ibu-ibu kita waktu ada di atas jangan sombong. Iya. Kenapa kita bisa jadi dirasain lo? Bisa jadi karena kita juga. Pinter banget tuh ya. Iya. Pengalaman, bukan pengalaman, itu ngasih contoh sama kita. Wah, siapa yang ngomong pengalaman tuh? Suuzon aja nih ibu ya. Jadi ibu-ibu orang yang senang ngelihat orang lain mendapatkan kesusahan, hilang nikmat, itu adalah orang yang dengki. Haram hukumnya. Yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain daripadamu. Pengennya dia doang yang sukses gitu ya. Dan suka engkau turun bala. Kadang-kadang suka seneng juga ibu-ibu gini. Misalnya kita nih dapat nilai sedikit. Misalnya nih kita nih di sekolahan rankingnya dapatnya ranking 1 mulu. Bersaing nih Bu ya, bersaing. Pas giliran kita nggak dapet ranking 1, ranking 2 gitu ya. Terus ada yang bersaing juga nggak dapet ranking, seneng nggak Ibu? Ibu diem aja. Ibu mau nyautin
seneng takut ini ya. Iya, kadang-kadang suka begitu ya. Seneng maksudnya senasib gitu Bu. Seneng senasib gitu ya. Ya nggak malu deh nih gitu ya. Nanti kalau laporan pulang ke rumah, kenapa enggak? Makanya ibu-ibu kalau anaknya nggak dapat ranking jangan diomelin. Iya. Yang penting dia udah usaha belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti ranking atau tidak itu kan nasib juga ibu-ibu. Ya nasib juga. Nanti kalau kita paksakan supaya dia dapat ranking, malah nanti jelek hasilnya. Bener sih dapat ranking ya, tapi nanti hasilnya nggak bagus. Dan suka engkau turun bala dengan dia. Tuh Bu, hilang nikmat, kemudian turun bala. Turun bala itu apa? Kecelakaan, sakit. Pernah nggak Bu? Pernah apanya? Temen sakit disenengin gitu? Jangan dong. Berarti ibu tuh punya sifat dengki tuh. Jangan ya Bu ya. Walaupun kita nggak seneng sama dia, jangan Bu. Kan kadang-kadang kita Bu ngelihat orang nih lagunya ini kayak begini nih gitu kan. Pas giliran dia jatuh, jangan Bu. Ya jangan. Kasian. Dan tiada haram munafasah. Munafasah itu bersaing. Dan yaitu bahwa engkau apa ini? Apa ini Eva? Dan yaitu bahwa engkau senang, kenang. Kok kenang sih ya? Bahwa engkau kenang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain. Dan tiada suka engkau hilang. Bu dengerin ya Bu ya. Kalau kita munafasah itu bersaing nih Bu. Oh tadi saya kan lagi ngomongin bersaing ya. Kita nih bersaing nih Bu. Itu nggak apa-apa. Mana dia? Dan ya apa itu munafasah? Bahwa engkau menang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya, dan harus engkau suka ia akan hilang nikmat daripada orang yang zolim, supaya hilang zolimnya itu. Bu, ketika kita, ya tadi tuh Bu ya, ketika dia bersaing kemudian dia jatuh, jangan juga kita seneng gitu Bu, maksudnya ya. Jangan juga seneng. Ketika kita dapat nikmat, kita bersaing nih, ternyata kita benar dapat ranking 1, dia ranking kedua. Ya Allah, kasihan ya, gitu. Nah, padahal ibu-ibu ternyata bangun malam itu saya udah cerita belum ya? Anggap aja belum ya. Ternyata bangun malam itu berbeda dengan belajar di waktu malam itu, ternyata berbeda dengan belajar di siang hari. Dialami oleh Habibie. Biarin deh walaupun ibu udah pernah dengar. Jadi ibu-ibu nih waktu di Jerman ya sekolahnya ya, kuliahnya. Jadi Habibie ini di Jerman kuliahnya bersama-sama, yang dua nih orang non-muslim. Orang non-muslim, Habibie bisa mendapatkan ranking Bu. Ya, dia nih bertiga nih bersaing dan selalu dapat nomor lebih gitu Bu. Akhirnya ditanya, kok kamu bisa kayak begitu? Padahal kan dibanding kami dengan engkau kan lebih susah belajarnya. Kalau dia kan orang Indonesia kan mesti menerjemahkan dulu ke bahasa Inggris. Kalau dia kan emang orang asing ya, jadi udah gampang aja. Saya bangun malam, saya mandi dulu,
saya sholat, saya baru belajar. Dia nggak sholat bu, tapi dia praktekin tuh bu. Dia praktekin amannya orang non muslim nih bu, dipraktekin sama dia. Dia bangun malam mandi. Oh pakai minyak wangi. Oh, ya bang, tambah lagi pelajaran tuh bu. Bangun malam, kemudian mandi, belajar deh. Itu ibu-ibu nggak sholat, Allah kasih bikin dia jadi cerdas, pinter. Bangun malam tuh bu, subhanallah. Itu siapa yang ngajarin? Orang Islam. Itu yang saya nggak kerjain tuh bu. Kalau malam tuh nggak berani mandi. Makanya ibu-ibu beda bu, badan saya dengan badan ibu-ibu. Badan saya lebih rapuh tulangnya. Karena apa ibu-ibu? Nggak doyan mandi malam. Kecuali kalau kebutuhan. Ya, ibu tahu apa sih bilang kebutuhan. Kalau kebutuhan terpaksa. Jadi ibu-ibu ternyata dalam kesehatan saya juga udah cerita barangkali. Kita nggak boleh. Tapi pernah saya praktekin tuh. Mandi mandi malam gitu. Bukan mandi malam sesuai dengan kesehatan maksudnya, bukan karena kebutuhan. Atau gini ibu-ibu, saya takut kesiangan kalau mandi dulu. Saya kalau mandi lama jadi pokoknya sholat aja saya. Sholat nanti habis sholat baru mandi gitu. Nah ibu, ternyata memang dalam ilmu kesehatan kita kalau mandi pagi jangan sampai keburu terbit matahari. Harus sebelum matahari terbit kita udah mandi. Itu air nih ya, pengaruh air. Dan kita kalau sore mandi jangan sampai keburu terbenam matahari. Udah yang saya pakai itu aja dah. Ya. Sebelum terbenam matahari waktu asar berarti itu bu, ya, waktu asar. Jadi sebelum asar kita udah mandi. Gerah lagi. Jadi ibu mandinya kapan? Malam, kagak boleh malam. Kalau jam 1 boleh mandi. Jadi ibu-ibu selepas jam 12 air itu berubah sedunia menjadi air yang sehat. Walaupun itu adanya di kolam. Walaupun pokoknya air yang ada aja di mana aja itu air yang sehat tuh bu. Ya. Jadi sekarang saya pas giliran tahu ilmu kayak begitu, saya mandi gitu ya. Iya ya. Tambah lagi saya pakai garam bu kalau mandi. Ya lengket, emangnya garamnya kapan? Garamnya belakangan. Garamin dulu di badan kayak ikan aja digaramin. Garamin dulu baru sabunin, banjur gitu. Apa? Hah? Marinasi apa? Berasa enak bu di badan. Tuh garamnya garam yang kasar. Iya itu. Kita genggam, masukin ke dalam inian sidukan, airin, gituin, gebegin deh. Ya. Garam. Lanjut ya bu ya. Lanjut. Ibu sholat kalau bisa jangan dimanja. Ibu kalau sholat duduk selama 4 rakaat duduk, kaki kita selama-lamanya nggak bisa bergerak. Tapi kalau kita berdiri, ibu-ibu pelan-pelan aja sholat, jangan misalnya duduk nih, ya, duduk nih lagi gini. Nanti pas giliran kita mau bangun,
Allahu Akbar ruku. Itu enak banget di sini nih Bu. Coba kalau ibu sholat rukunya duduk, beda dengan sholat rukunya ibu begini nih. Ininya ketarik banget nih Bu, ketarik banget dah. Ininya juga lempeng banget Bu. Terus sami Allahu liman hamidah, ruku dah. Ibu beda antara ibu sujudnya begini. Boleh sih, boleh Bu, boleh. Ya. Ini coba Bu, kalau sujudnya di tanah, subhanallah, ini ketarik nih Bu. Ya. Makanya sujudnya biar agak lamaan. Ya, agak lamaannya nanti deh di sujud terakhir ya. Dengan sama begini nih. Ini kayak nenek-nenek ya. Tapi kalau begini sujudnya, ya ini kan ini nih, ya tarik. Coba kalau begini, ada gerakan nggak di sini? Nggak ada, ya pelan-pelan aja. Tuh, sakit, hah? Apaan? Kalau udah kayak begini mah terserah kita. Tuh, satu-satu Bu, satu-satu. Inilah hasil daripada yang nggak berani mandi malam. Ini duduknya udah begini nih Bu. Nggak bisa tuh duduk begini. Tapi tetap harus kita begitu tuh, pelan-pelan. Lama-lama ibu-ibu pas 4 rakaat lentur tuh Bu. Enak. Coba kalau kita duduk aja sholat, nggak ada geraknya, nggak ada senamnya, nggak ada. Makanya kan yang namanya sholat itu olahraga juga. Ini banyak yang muda, banyak yang tua juga ya. Ini lagi ngomong sama orang yang tua, yang modelnya kayak saya, gitu. Kalau udah sholat sunnah, udah nyerah deh Bu. Sebisa-bisanya dah. Nanti duduklah, nanti kadang-kadang diri, kadang-kadang duduk, sebisa-bisanya dah. Ini nih di sini nih, ya. Makanya sekarang kita mulai mandi malam ya Bu ya. Mandi malam. Karena ini saya tadi, kenapa saya susah? Karena ini duduknya kelamaan. Karena duduknya kelamaan nanti kalau saya sholatnya di awal nggak duduk kelamaan, nggak begitu kayak tadi Bu. Itu mah lain karena kelamaan duduknya gitu. Nggak mau dibilang tua ya. Udah ngelihat kayak begitu masih juga ini ngeles. Kayaknya tadi lagi ngomongin umur ya. Umur saya umur berapa Bu? Umur ada yang nggak ngalamin kayak saya kayak tadi tuh Bu? Ada nggak? Umur berapa? 55. Oh, 55 masih muda. Ada yang kayak saya nggak tadi tuh sholatnya? Umurnya berapa? Ibu diem aja. Yang nyautin 55 kejauhan sama saya. 55 Ibu. Oh berarti Ibu. Kalau 65 ada yang umurnya 65? 60 Ibu kayak udah kayak saya. Wah, mendingan saya dong. Makanya saya nanya. 65. Kalau 56 sama saya mah ya. Sakit ya Ibu ya. Sakit pengapuran. Emang diabetes ke situ-situ. Diabetes. Tapi Bapak sama saya kuatan Bapak. Padahal tuaan Bapak diabetes juga Bapak.
Ya. Ngeri ya. Lanjut ya Bu ya. Ya, ibu-ibu lagi ngomongin apa Bu? Lagi ngomongin persaingan. Senang dapat nikmat, dia juga dapat nikmat. Ketika dia nggak dapat nikmat, jangan sampai kita seneng karena dia nggak dapat nikmat, gitu ya. Bersaing boleh-boleh saja, gitu. Tapi ngalamin juga bersaing pas giliran dia kalah, senang saya. Nggak boleh ya. Tapi bukan ya namanya ya seneng aja gitu ya. Mudah-mudahan hilang. Dan nggak suka kalau sampai dia jatuh. Boleh aja ya Bu ya bersaing ya. Daripada orang yang zolim. Kecuali orang yang zolim, ibu-ibu. Kalau sampai ada orang yang zolim, dia jatuh, mentang-mentang gitu, dia jatuh, ibu-ibu. Kita senang. Kenapa senang? Buat pelajaran dia. Itulah akibat daripada kezoliman. Kalau dia nggak dikasih jatuh, dia nggak akan sadar. Ya, dia nggak akan sadar. Makanya dikasih peringatan sama Allah. Kasihlah musibah. Ibu ada. Saya sendiri nggak paham ini hadis apa ya. At-takabbur lil mutakabbiri sedekah. Sombong sama orang yang sombong itu sedekah. Jadi kalau ada orang sombong, sombongin lagi dia. Biar apa Bu? Biar jerah dia. Emangnya dia doang yang gede gitu. Buat kasih pelajaran doang. Buat kasih pelajaran doang, ibu-ibu. Kayaknya ibu ngotot aja, ngotot amat. Kenapa itu? Lagi ngomongin apa? Oh, Eva sombong. Makanya saya lagi mencerna ini hadis apa ini as-sodaqoh. At-takabbur lil mutakabbiri sedekah. Takabur terhadap orang yang sombong itu sedekah. Maksudnya buat apa? Buat memberikan pelajaran kepada dia. Kayak begini, ibu-ibu. Kita senang ada orang yang zalim jatuh. Udah mulai. Kita senang. Dah sampai situ ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Nanti kita lanjutin nih Bu yang hasad ya. Mana dia? Engkau hilang daripada mana dia? Dan suka ia bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Dan harus engkau suka akan hilang nikmat daripada orang yang zolim supaya hilang zolimnya. Itu ketahui olehmu bahwa udah sampai situ Bu. Eva sampai situ ya. Ketahui. Itu yang tadi zolim ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadirullah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wa syarafad darajatal aliyah rafi'ah wa ba'tu maqaman mahmudan alladhi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wad dunya wal akhirah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ibu-ibu makasih udah dititipin kepada Ibu Sada Rohmani bisyarahnya buat saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Kita baca Ummul Qur'an Fatihah, mudah-mudahan saya berkah selamat ya Bu ya. Ya, saya kuat, diberikan kekuatan sama Allah. Insya Allah Ibu nanti akan menyusul. Nah, hadirnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta